Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar di pagi ke siang hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kita orang-orang yang luar biasa, amin. Karena apa? Karena kita mau datang untuk mencari wajah Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita siapkan hati. Kita mau bawa seluruh hidup kita, biarlah boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia, mari kita mau agungkan Dia lewat pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan hati yang bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami angkat suara kami di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau yang bertahta ya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, nama-Mu yang termulia, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tiada layak seperti Engkau, Kau yang kami angkat. Haleluya. Shekara Bapa Matakana Mararararara Bayararara Base, Gorapa Matakaya Rarararara Bayararara Base. Kami kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang menguasai segala alam semesta ini, langit dan bumi kepunyaan-Mu. Engkau yang menciptakan segalanya, kami kembalikan segalanya hanya bagi Engkau. Haleluya. Hosana, 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 Hosana bagi Allah
Engkau yang bertahta dulu, sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Engkau. Namamu besar dan termulia ya Tuhan. Tidak ada Allah lain selain hanya Engkau Yesus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan akan melawat setiap kami yang datang di tempat ini ya Bapa. Mereka yang datang mungkin dengan segala beban apapun, kami percaya Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pemulihan, berikan kekuatan, kesegaran yang dari Engkau, pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya hanya di dalam Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Setiap kita yang percaya dan siap bersorak bagi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri, berikan senyum yang terbaik buat teman-teman kita, karena Engkau luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa. Are you ready to worship our God? Siap untuk memuji Tuhan. Dia akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Bersama-sama katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau yang tak pernah biarkan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi atas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama kita pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
Kami kagum akan Engkau Tuhan, dan kekaguman kami tidak pernah habis-habisnya akan Engkau, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai kami. Haleluya. Bersama-sama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari lebih lagi. Kita mau beri yang terbaik lebih lagi bagi Tuhan, sebab Dia yang ada di dalam kita. Haleluya. Satu kali lagi bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sungguh Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus, dan Engkau membuktikan
lakukan itu bagi kami. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku, Kau besar di dalamku. Haleluya. Biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati. Biarlah kami yang semakin kecil dan Engkau yang semakin besar ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kami mau lebih lagi membuka hati kami, karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar yang membuat kami selalu terpesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Benar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari yang wanita saja katakan, ya benar Tuhan, Kau sungguh besar Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Yang prianya saya katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu. Thank you Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes, Lord. Membuatku berharga di matamu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu yang telah menebus kami. Bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi karena Engkau yang memilih kami. Engkau jadikan kami sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semuanya untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan buat anugerah-Nya. Buat anugerah-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Tuhan angkat kita menjadi anak-Nya. Siapakah kita ini yang seharusnya binasa, tetapi beroleh kasih karunia untuk sesuatu yang tidak layak kita terima. Tapi Tuhan berikan itu bagi kita. Mari naikkan syukur-Mu dari segenap hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih.
janjimu, janjimu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dan biarlah kami memiliki ketetapan hati untuk mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Menyelaraskan hati dan pikiran kami, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami kata kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Melibatkan Engkau dalam hidup kami. Apapun segala masalah persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Melekat kepadamu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Kami percaya bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. bersamamu, bersamamu aku, bersamamu Tuhan, Bersamamu aku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami punya kepastian dalam Kristus. Yes. Ada kemenangan Amin. karena Engkau sudah mengalahkan maut. Ya. Engkau berkata di kayu salib, sudah selesai, is finished. Sehingga kami menjalani iman bukan dari nol, tetapi dari kemenangan Kristus. Ya. Dan kami tahu kami tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan sendiri. Ya. Karena Engkau Allah yang berkata, Immanuel, Yes. Engkau Allah yang bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang kekal yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hidup lagi dalam kebingungan dan kesia-siaan, tapi kami punya kepastian dalam Kristus. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya, Yesus. Mungkin kami dalam keadaan yang sulit, penuh pergumulan, penuh pertanyaan, penuh keraguan. Mungkin saja kami goyah, tapi Allah kami tak tergoyahkan atas kehidupan Ya, kami. Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan daripada iman keselamatan kami. Bukan tentang apa yang kami lakukan, tetapi tentang apa yang Kristus sudah selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah Kristus diperdengarkan di tengah-tengah kami. Ya. Injil kabar baik disampaikan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan biarlah kekuatan-Mu yang diberitakan di tempat ini, supaya kami dikuatkan, ditopang, didampingi oleh kekuatan yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Jangan duduk dulu Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Nanti saya lama berdiri, Anda lama duduk saudara-saudara ya. Jadi di gereja harus ada prinsip keadilan sosial. Amin Bapak Ibu. Ya haleluya. Tadi tepuk tangannya sudah bagus. Ya cuma gak nyambung sama wajahnya. Tepuk tangan gitu semua saudara. Ya seram lihatnya tahu Bapak Ibu ya kan. Ya tepuk tangan itu kan ekspresi sukacita. Antara tangan dan wajah ada matchingnya lah. Amin ya. Kalau gitu kan enak dilihat kan saudara. Kalau dipoto malaikat dari surga bagus. Waktu ditunjukin ke Tuhan Yesus, bagus-bagus ya foto mereka gitu saudara ya. Ada kemenangan ini dari wajahnya kan gitu kan. Tapi kalau rada ngancam Bapak Ibu. Saya jadi gimana gitu loh. Coba sebelum tepuk tangan beri dulu senyum depan belakang kiri kanan ya. Wow. Sekarang tepuk tangan dengan wajah yang bersukacita. Amin. Amin. Ya hidup tidak selalu baik, keadaan tidak selalu baik. Tapi Yesus tetap baik. Itu jadi kekuatan dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Ishak Gunawan. Ya, dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, gereja ini pindah ke sini tahun 2017. Ya, berarti sudah lama sekali saya tidak melayani ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan karena Bapak Gembala saya ini, Gembala saudara ini melupakan saya, bukan saudara. Saya waktunya itu sulit sekali. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Ya mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Yang pasti nama saya tidak berubah Bapak Ibu ya. Pendeta Joel Manalu. Ya Manalu itu dari Betawi. Manalu gitu kan. Bukan. Ya saya melayani menggembalakan di GB NLC New Life Community yang ada di Gading Serpong, Tangerang. Ya Tuhan sudah mengaruniakan 3 orang anak di tengah keluarga kami. 3-tiganya perempuan, jadi sayalah pria satu-satunya terganteng Bapak Ibu ya. Yang tidak terkalahkan di rumah tangga kami kan. Karena semua perempuan. Anak pertama namanya Joan, yang kedua namanya Josephine, yang ketiga namanya Joyce, maminya June, papanya Joel. Jadi kami semua J, saudara-saudara, karena kami cinta Jesus. Haleluya. Baik, terima kasih sekali lagi dan kita sama-sama rindu belajar dari kebenaran firman Tuhan, amin. Tadi saya bicara tentang tenang, Tuhan menyertai. Dan di sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bergumul dalam keraguan iman. Ya, bergumul dalam keraguan iman. Nah bicara tentang keraguan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita seharusnya kalau mau jujur yang tidak pernah ragu dengan iman kita. Benar ya Bapak Ibu ya. Keraguan itu sebenarnya hal yang lumrah dialami oleh setiap orang percaya. Cuma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sering sekali tidak diakui atau takut ketika mengakuinya. Karena sering orang memberikan tanggapan yang sinis negatif ketika kita ragu tentang iman kita. Banyak gereja yang berkata bahwa keraguan iman itu tanda bahwa seseorang dia punya iman yang lemah. Harus kuat bro. Gitu kan. Padahal kita harus jujur, kita tidak selamanya kuat. Tapi puji Tuhan, kita ditopang oleh Tuhan yang kuat. Oh itu yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Iman kita bisa goyah, tapi kita ada pada Tuhan yang tak tergoyahkan. Amin. Ya Abraham imannya kan goyah Bapak Ibu. Disuruh ke Kanaan, dia pergi ke Haran. Ya dipanggil lagi sampai di Kanaan, kelaparan dia ke Mesir. Di Mesir istrinya diakui saudara. Ya, karena takut dia. Daripada saya mati dikorbankan istrinya. Coba suami model apa nih? Coba. Itu imannya Abraham tuh begitu. Sudah sampai lagi di Kanaan, tunggu-tunggu anak tak punya. Hagar bilang ambil aja, Sarah bilang ambil aja Hagar. Langsung diokekan. Kalau saya jadi Tuhan udah saya coret itu Abraham. Tak masuk kualifikasi. Tapi walaupun Abraham goyah, Tuhan tak tergoyahkan. Itu luar biasa itu. Jadi kalau bicara tentang iman yang tak tergoyahkan, sebenarnya bukan iman kita yang tak goyah. Tuhan yang tak tergoyahkan. Rencananya tidak pernah gagal untuk hidup saya dan saudara. Jadi bicara tentang keraguan, harusnya saudara-saudara bukan hal yang asing.
Tetapi sering sekali orang menjadi diam dan tidak berani jujur dengan imannya karena keraguan itu dianggap sesuatu yang negatif. Dianggap sesuatu yang jelek, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya minta Bapak Ibu membacakan ayat ini, ya, ayat-ayat ini, nanti saya baru jelaskan. Amin ya Bapak Ibu ya. Atau mau dibalik, saya yang baca Bapak Ibu yang jelaskan. Oh enggak ya. Kadang-kadang kan siapa tahu saudara-saudara mau yang berat-berat gitu kan. Ya, saya enggak mau bikin repot jemaat Bapak Ibu. Ya, jadi saya yang Bapak Ibu yang baca nanti saya jelaskan. Amin. Setuju ya? Ya, bacalah dengan suara yang aktual, tajam dan terpercaya. Amin. Haleluya. Nah, artinya apa Bapak? Baca yang jelas. Yang kalau darah tinggi emosi berantem, suaranya kencang-kencang. Ya, giliran baca Alkitab nyaris tak terdengar. Gitu ya saudara. Amin semua ya. Oke, 1, 2, 3. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 11 ini kita melihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus sedang mengalami keraguan iman. Dan dia mengutus pengikutnya, muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Apakah memang Yesus adalah Mesias yang sejati? Ataukah kami perlu menunggu Mesias yang lain? Keraguan Yohanes Pembaptis ini Bapak Ibu sebenarnya sangat mengejutkan kita bukannya? Karena dia yang membaptis Yesus. Dia yang berkata bahwa Mesias datang dan dia mempersiapkan jalan untuk Mesias. Bahkan dia dengar ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sangat heran, sangat aneh sebenarnya. Orang yang berjumpa langsung dengan Yesus, yang membaptis Yesus, yang pertama sekali mengaku Yesus adalah Mesias. Ini satu pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi dia sampai kepada satu keadaan di mana dia mulai ragu. Disinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita belajar bahwa orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Amin saudara. Orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Ini kabar baik, sehingga kalau Anda sedang ragu, Anda nggak perlu merasa saudara-saudara bersalah dengan itu. Itu bukan tanda bahwa Anda nggak cinta Tuhan. Anda cinta Tuhan, tapi Anda sedang menggumuli iman saudara. Anda mulai serius dengan iman saudara. Jadi tidak seorang pun Bapak Ibu yang kebal dengan keraguan iman. Keraguan iman bisa terjadi pada siapapun. Bahkan ketika kita melihat bahwa orang-orang ini harusnya orang-orang yang begitu kuat. Lihatlah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan kita bersyukur kita punya Alkitab yang begitu jujur. Dia menuliskan segala sesuatu dengan begitu adanya. Lihatlah Abraham, Ayub ketika di penderitaan. Gideon, Elia, dia minta mati. Habakuk, Petrus, Thomas, Yakobus, saudara Yesus sendiri. Adalah orang-orang yang pernah ada pada masa-masa ini mengalami keraguan dengan iman mereka. Madeleine Lee Engel mengatakan demikian, mereka yang percaya kepada Tuhan namun tanpa hati yang bergumul, tanpa kegelisahan berpikir, kegelisahan pikiran, tanpa serangan keraguan dan godaan keputusasaan, hanyalah percaya pada ide tentang Tuhan dan bukan pada Tuhan itu sendiri.
Dan saya mengalami bagaimana ketika kami mengalami masa-masa sulit. Istri kena cancer dan tiba-tiba dia berobat di Pineng, lockdown gak bisa pulang, saya gak bisa ke Pineng, dia sendiri. Gak ada asuransi, semua pelayanan lockdown, gak ada dananya Bapak Ibu. Dan pada masa-masa itulah saya bergumul dalam keraguan, keputusasaan. Tapi disitulah saya makin mengenal siapa Tuhan. Amin saudara. Disitulah saya makin mengenal. Tuhan seperti memberikan saya masa jeda, sela, masa sabatikal. Tuhan berkata, selama ini kamu sudah banyak berbicara tentang aku kemana-mana. Tapi saya rindu untuk masa-masa ini. Engkau berbicara bukan tentang aku. Kalau hari ini saya khotbah ini berbicara tentang Tuhan. Tapi aku mau berbicara. Aku mau engkau berbicara kepadaku. Saudara bisa lihat perbedaannya? Timothy Keller, seorang hamba Tuhan mengatakan, iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi di dalamnya. Mereka yang menjalani kehidupan secara santai tanpa pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan penting tentang mengapa mereka percaya kepada Allah akan menemukan diri mereka begitu mudah dihancurkan, ketika peristiwa tragis terjadi atau diserang oleh orang skeptis yang cerdas. Iman kita itu akan runtuh dalam waktu singkat bila kita gagal untuk memperhatikan keraguan-raguan dalam diri kita yang seharusnya dapat kita atasi ketika kita bersedia memasuki pergumulan yang panjang. Saya tidak tulis di situ. Artinya apa Bapak Ibu, dari ketiga tokoh ini secara ringkas mau menyatakan kepada kita bahwa keraguan iman bukan hanya menandai keseriusan iman seseorang, tetapi juga menjadi bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendewasakan iman kita. Saat kita mempertanyakan Tuhan, disitulah iman kita ditarik oleh Tuhan. Amin saudara. Pasti sakit, bingung, tapi akhirnya itu baik untuk iman saya dan saudara. Jadi sebenarnya mau dikatakan bahwa orang yang gak pernah bergumul dengan imannya, mereka akan menjadi orang Kristen yang lemah. Tetapi justru dalam pergumulan iman, perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, disitulah kita melihat iman itu bukan hanya sebagai definisi, tetapi benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang mendampingi perjalanan hidup saya dan saudara. Tuhan bukan hanya sebagai kognitif teori yang kita pelajari, tetapi Tuhan yang benar-benar berjalan mendampingi perjalanan hidup kita di tengah masa ragu, di tengah masa putus asa, di tengah masa kebimbangan kita. Apa penyebab keraguan iman Yohanes Pembaptis? Apa yang membuat Yohanes Pembaptis mengalami keraguan tentang Tuhan ketika dia sedang dipenjara? Memang pada waktu itu Herodes memenjarakan saudara-saudara Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dengan begitu berani menegur Herodes yang mengambil saudaranya menjadi istrinya. Dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Dan penjara di masa Herodes, apalagi penjara di mana Yohanes Pembaptis ditaruh, itu penjara yang benar-benar penuh dengan penderitaan. Saya pernah ke penjara di Bandung, saudara ya. Yang suka suka miskin ya. Saya pertama-tama agak horor, pasti menderita banget di penjara. Namanya suka miskin. Ya, pas saya masuk saudara-saudara, tak miskin-miskin juga mereka. Ya kan? Saya duduk sama istri sama mertua,
dipesanin juga. Ntar Pak lagi dipesanin. Pesanin apa saya pikir? Ya, pesan makanan. Oh ternyata pas kita masuk ke dalam cukup ya indah juga saudara-saudara ya. Nggak miskin-miskin amat ternyata saudara. Ya kalau penjara begitu sih nggak terlalu merepotkan Bapak Ibu ya. Tapi ini penjara yang sangat saudara-saudara menyusahkan pastinya. Nah, apa penyebab keraguan iman Yohanes? Penderitaankah? Atau ada hal yang lain? Coba kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan penderitaan, sebenarnya ada dua alasan yang menyanggah hal ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes adalah seorang yang sudah terbiasa menderita. Dia memilih tinggal di padang gurun, makanannya biasa belalang dan madu, jadi sudah biasa hidup sederhana. Ya memang gak mudah untuk hidup sederhana, penuh penderitaan itu gak mudah. Ya, saya pernah pelayanan ke satu kota Bapak Ibu, Pak hotelnya cuma ini di sini Pak. Wow, waktu saya masuk Bapak Ibu nyamuknya gede-gede banget. Sebentar disemprot Pak, disemprot Bapak Ibu pakai baygon. Baygon yang original. Ya. Yang nyengat banget. Pas kita tunggu 20 menit, kita buka, nyamuk gak mati-mati. Nyamuknya gak mati-mati. Gue yang mau mati, saudara-saudara. Saya bilang teman saya gila nih, gue mau mati nih. Ya. Apalagi di daerah itu, saudara tahu banyak malaria. Pasti saudara tahu daerah mana kan, saudara ya. Kalau orang ke situ sering kena malaria, aduh udah ketakutan. Terus saya baru mau tidur Bapak Ibu, lihat spraynya, kok gak jelas bentuknya, warnanya gitu saudara ya. Aduh tidur pun badan kayaknya segan Bapak Ibu ya. Padahal ini orang kampung dulu kan saudara-saudara kan. Karena udah kebiasa keenakan dikasih hotel bagus Bapak Ibu. Itu badan gak biasa juga menderita ternyata. Tapi ini pembaptis, Yohanes Pembaptis, memang penderitaan itu udah jadi kebiasaan bagi dia. Nggak ada sesuatu yang sulit bagi dia soal itu. Dan yang kedua, dia nggak pernah menyuruh utusan kepada Yesus untuk membebaskan dia dari penjara. Nggak ada. Kamu pergi coba bilang sama Yesus lah, ditolonglah aku, dia kan bikin mujizat, dia bisa membuat apa saja. Aku sudah sangat menderita di penjara ini. No, dia tidak pernah meminta itu Bapak Ibu. Memang penderitaan bisa menjadi bagian perjalanan hidup yang membuat kita jadi ragu seperti saya ceritakan tadi. Saya punya wakil gembala, ya istrinya meninggal, ya masih muda juga. Anaknya yang paling besar bilang, Om, kalau Tuhan baik kenapa Mami meninggal? Kami kan masih perlu Mami. Coba kadang-kadang ada hal-hal yang kita mau jelaskan juga Bapak Ibu. Gak mudah loh. Nggak bisa percaya saja. Makanya banyak orang-orang muda itu kadang-kadang gak nyambung sama orang tua. Karena apa? Dikit-dikit percaya saja. Kan harusnya bisa menjelaskan seperti khotbah tadi pagi. Ya Tuhan ciptakan semua dengan baik. Tapi dosa merusak, hancur. Gak selalu kalau kita melakukan hal ini mendapatkan itu. Kan begitu kan? Karena apa? Dunia kita udah begitu kacau. Tapi ada pengharapan dalam Kristus, ada hikmat. Ya kan? Itu bisa dijelaskan. Mereka bisa ngerti. Oh. Jadi ada hal-hal yang reasonable Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan. Makanya antara rasio dan iman itu jangan dipertentangkan. Kalau kita ikut Tuhan gampang pakai otak. Jangan pakai otak, kan bingung Bapak Ibu. Saya juga khotbah pakai otak Bapak Ibu. Kalau saya khotbah gak pakai otak, repot kan Bapak Ibu. Seperti ada pendeta, kita gak usah persiapan Pak Pendeta. Nanti Roh Kudus bekerja. Waktu di mimbar Bapak buka, mana ayat yang dibaca langsung saya khotbahkan. Mantap juga itu pendeta gitu kan saudara. Suatu waktu dia buka, amin. Ternyata batas perjanjian lama, perjanjian baru Bapak Ibu. Dia bilang hari ini Tuhan tidak berbicara, pulanglah dengan damai sejahtera gitu kan saudara. Konyol itu pendeta kan saudara. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Supaya saudara itu suka belajar juga. Ya, saya lihat Bapak Gembala tulis buku, baca buku, ya benar senang gitu. Ya, supaya kita itu secara pengetahuan dan iman itu juga. Karena apa ya? Karena gini ya. Waktu Paulus melayani di kota Filipi, dia ketemu dengan Lydia. Itu pengusaha kain ungu, ya. Bayanginlah perempuan pada masa itu kan dianggap kelas rendah, tapi ada perempuan jadi pengusaha, itu pasti orang pintar. Gimana cara Paulus memenangkan Lydia? Diskusi. Amin ya. Tapi di kota yang sama ada seorang
ya hamba, ya ada seorang tuan yang punya hamba perempuan punya roh tenun. Ditengking Paulus. Tapi di kota yang sama ada kepala penjara yang gak perlu diajak diskusi, gak perlu ditengking. Dia melihat model, dia melihat keindahan Kristus dalam hidup Paulus. Udah di penjara nyanyi-nyanyi, gila ada orang begini, udah di penjara masih nyanyi. Udah gempa datang penjara, udah kebuka. Tenang-tenang kami di sini. Ya, kok ada orang model begini, manusia apa ini? Tobat dia. Artinya saudara ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan ya. Jangan semua hal saudara-saudara tengking. Ya. Jangan juga yang perlu ditengking dijelaskan, jangan. Udah toro setan dijelasin Bapak Ibu. Ya, dicakarlah Bapak Ibu, ya kan ngerti maksud saya ya. Supaya kita ini semua bisa menjadi jawaban atas keresahan banyak orang di luar sana tentang iman yang saudara jalani. Saudara masih bersama saya, amin? Amin ya saudara-saudara ya. Nah sekarang coba kita lihat atau apa ya yang membuat Yohanes itu jadi ragu. Nah keraguan iman yang dimiliki Yohanes ternyata karena ini Bapak Ibu. Karena dia punya konsep tentang Tuhan yang sempit dan salah. Karena dia punya konsep tentang Tuhan yang salah, yang sempit dan juga salah. Yohanes punya pandangan yang sama dengan mayoritas orang Yahudi pada masa itu. Mayoritas orang Yahudi pada masa itu, pada zaman Yesus mempercayai bahwa seorang Mesias akan dibangkitkan. Akan ada Mesias yang membebaskan mereka. Figur Mesias yang bersifat politis. Membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ingat gak waktu Yesus mau naik ke surga? Masih ditanya murid-murid, Tuhan kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Itu udah mau injury time loh. Udah mau naik ke surga loh Yesus. Masih itu karena apa? Konsep mereka tentang Mesias sempit. Mereka memahami bahwa Mesias akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Sehingga membawa Israel kembali menjadi bangsa yang besar seperti zaman Daud. Makanya Bapak Ibu, di dalam Matius, Yohanes berkata, oleh karena itu bertobatlah. Matius pasal 3, ayat yang ke-12. Ini terjemahan sederhana Indonesia yang ada di presentasi saya. Ya. Dikatakan di situ Matius pasal 3, oleh karena itu bertobatlah. Ini berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Sebab dunia ini ibarat ladang luas yang siap dipanen. Hasil yang baik dan yang tidak baik akan dipisahkan. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik akan dipisahkan. Dan yang datang sesudah saya akan menghakimi dunia ini dan memisahkan. Orang jahat akan dipisahkan, orang baik benar akan dipisahkan. Jadi dia punya berita yang sangat tegas. Bahwa akan ada Mesias yang jahat akan dihukum. Yang benar akan diselamatkan. Yang baik akan dipisahkan dari yang tidak baik. Tetapi saudara-saudara dalam penjara Yohanes justru mendengar cerita yang berbeda. Yesus tidak sejalan dengan gambaran dan harapannya tentang Mesias Bapak Ibu. Justru dia mendengar dari dalam penjara, Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Katanya orang jahat akan dihukum. Kok salah satu muridnya si Matius saya dengar diangkat jadi murid. Dia nggak tahu siapa itu Matius, pemungut cukai. Jahat itu orang. Kenapa sekarang Yesus malah makan di rumah si Matius itu? Malah dia seperempuan pelacur yang harusnya direjam batu, dihukum, malah diampuni. Lihat Bapak Ibu.
Itu yang membuat dia menjadi ragu. Ternyata Yesus yang dipahami oleh Yohanes berbeda dengan Yesus yang sesungguhnya. Makanya coba koreksi pemahaman kita tentang Yesus. Jangan-jangan kita ragu karena konsep pemahaman kita sempit tentang Yesus. Harusnya dia berpikir Yesus ini bisa mengadakan perlawanan dengan Roma karena Roma itu jahat. Mereka menjajah bangsa pilihan Tuhan, tapi justru dia bersahabat dengan pendosa-pendosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dia mengirimkan orang dan bertanya, sungguhkah Yesus itu adalah Mesias yang sejati? Atau kami perlukah menunggu Mesias yang lain? Saya hari-hari ini belajar untuk fokus memberitakan Yesus yang sejati. Amin saudara. Bukan cuma Yesus yang sebagian. Bukan Yesus seperti apa yang kita mau. Tapi Yesus seperti apa yang harus kita dengar. Karena hari-hari ini banyak orang ke gereja hanya mendengar apa yang mereka mau dengar. Ya, kalau khotbahnya itu saudara-saudara ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Gak cocok nih, gak cocok. Kalau di gereja sana banyak lucunya. Ya, dari awal sampai akhir kita jadi tambah muda. Ya, lupa sementara sama suami yang galak. Pulang ke rumah ketemu lagi galaknya saudara-saudara ya kan. Nggak ada kekuatan yang menopang hidupnya. Cuma emosinya aja sesaat seperti dikasih obat apa? Painkiller, penghilang rasa sakit. Setiap ke gereja rasanya penghilang rasa sakitnya bekerja. Pulang ke rumah sakit lagi. Karena bukan Yesus yang dijadikan pusatnya. Dan hari-hari ini bahkan berita-berita yang diberitakan pun kadang-kadang cuma Yesus yang sempit. Cuma Yesus yang justru memberi makan berhala manusia. Bukan Yesus yang memperandakan orang yang berjualan. Bukan. Kamu dikasihi, kamu dicintai. Betul. Tapi cuma itu doang gak membawa kepada apa? Perubahan Bapak Ibu. Jadi Injilnya itu seperti Injil terapeutik ya. Seperti terapi. Nangis gitu kan saudara kan. Nanti tiap hari dia nangis lagi. Ya, altar call dia terus yang maju. Tapi gak ada perubahan saudara ya kan. Apalagi kalau ada pembicara yang merasa kalau segalanya itu di altar call bukan pada Kristusnya. Altar call itu kan sarana. Kita mengurapi itu kan cuma sarana. Tapi Yesus kan yang harus ditunjukkan. Amin saudara. Bagaimana jawab Yesus kepada Yohanes? Harusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa saja Yesus berkata, ya aku. Kasih tahu Yohanes. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban itu tidak akan mengubah konsep dan visi Yohanes yang sempit tentang Mesias. Itulah sebabnya dia berkata, pergi dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli berdengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Saudara-saudara, Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Bahwa Mesias yang digambarkan oleh kitab Yesaya adalah Mesias yang penuh dengan belas kasihan kepada semua orang. Memang dia Mesias yang akan menyatakan keadilan. Yang jahat pasti akan mendapatkan hukuman. Yang berdosa pasti akan dihukum. Tetapi dia datang tidak hanya untuk menghukum dosa, tapi juga mengampuni kita orang yang berdosa. Gimana mungkin itu bisa terjadi? Dosa harus dihukum karena konsekuensi dosa tetap ada. Tapi saat yang sama kita menerima pengampunan dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ia yang tidak berdosa dijadikan dosa
Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus supaya kebenarannya diimputasikan atas hidup saudara, sehingga Anda benar bukan karena perbuatan Anda, tapi karena perbuatan Kristus yang sempurna. Di kayu saliblah kita bisa melihat keadilan Allah dinyatakan dan kasih Allah dinyatakan berjumpa secara bersamaan. Dosa kita ditanggungkan kepada Kristus dan kebenarannya ditaruhkan kepada kita, sehingga saudara dijadikan benar, kita dibenarkan. Amin, saudara. Itu kata kerja pasif. Sama seperti ditabrak. Anda berhenti tabrak. Dibenarkan. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, tapi karena kasih karunia. Amin, saudara. Ya. 100% karena kasih karunia. Perbuatan baik saya, pelayanan saya, doa kita itu bukanlah untuk mendapatkan keselamatan. Justru itu adalah rasa syukur kita karena apa? Begitu Tuhan mengasihi kita yang berdosa ini. Kok kita orang yang sangat jahat ini dikasihi? Itu yang membuat saya sering meneteskan air mata. Kok saya orang yang berdosa harusnya binasa, tapi dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara. Sehingga setiap saya lemah dalam pelayanan, dikuatkan kembali melihat kepada apa yang Yesus sudah selesaikan atas kehidupan saya. Sehingga saya berbuat baik, mengasihi jiwa-jiwa, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya yang berdosa ini. Amin, Bapak Ibu. Sehingga saya berdoa pagi hari bukan lagi hanya karena kewajiban, tapi saya berdoa karena rasa syukur. Keselamatan itu begitu indah, keindahannya. Di Instagram saya tulis tadi malam, Bapak Ibu, apakah Injil masih terasa kelezatannya dalam hidup saudara? Injil harusnya tetap punya kelezatan bagi orang yang baru 5 hari jadi Kristen dan orang yang sudah 50 tahun jadi Kristen. Apakah kita perlu menambahkan yang lain? Amin, saudara. Ada satu kata-kata, saya lupa dari siapa. Kita lebih berdosa daripada yang kita kira. Kita lebih jahat daripada apa yang kita sangka. Tapi kita lebih dikasihi daripada apa yang kita harapkan. Amin. Sehingga setiap kita melihat anugerah Tuhan, melihat dosa kita, wow. Tadi lagu pujian yang mengantar kita ke firman itu, ya sebelum firman satu lagi, karena anugerah Tuhan. Itu aja Bapak Ibu. Amin, saudara. Sehingga Yesus membantu Yohanes untuk melihat lebih luas. Bukan cuma Yesus untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Tapi Yesus untuk semua perjalanan kehidupan kita. Yesus yang pribadinya begitu kompleks. Bukan hanya sang hakim, tetapi dia juga penuh kasih. Tapi bukan juga punya kasih, tapi dia juga menjadi hakim yang adil. Tapi sayangnya Yohanes ternyata melupakan ini. Sehingga dia cuma melihat Yesus sebagai hakim yang akan menghakimi. Dan pemahamannya yang sempit yang membuat dia menjadi kecewa. Dan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata menolak itu skandalizo. Ya, kata skandal. Tahu skandal Bapak? Kita kaget. Hah? Jadi kecewa. Orang kalau dengar skandal kan, kok bisa begitu ya hamba Tuhan ya, skandal ya. Ada skandal loh. Hah? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang sempit memahami Yesus, ketika orang salah memahami Yesus, dia bisa menjadi kecewa dan tersandung. Jadi di mata Yohanes, Yesus menjadi skandal bagi dia, mengecewakan dia. Dari sini Bapak Ibu kita belajar bahwa bila pengenalan kita akan Yesus sempit dan salah, maka kita akan menemukan Yesus sebagai skandal yang mengecewakan. Halo, amin saudara? Ya.
Kalau kita menemukan dan mengenal Yesus sempit, nanti kita bisa menjadi kecewa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya Yohanes dipulihkan. Yesus kembali membawa firman Tuhan yang utuh di dalam pesannya kepada siapa? Kepada orang yang diutus oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah dalam pembacaan akan firman Tuhan setiap hari. Ingat dua orang ke Emmaus berjalan meninggalkan Yerusalem. Yesus datang dan menceritakan dirinya di kitab Taurat, kitab nabi-nabi, di semua kitab perjanjian lama. Karena apa Bapak Ibu? Itulah yang akan menguatkan saudara. Amin. Baca Alkitab, cari tahu, sharing, sehingga kita bisa dipulihkan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Tetapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai Tuhan. Ini kabar baik buat kita semua. Amin saudara. Karena itu saya berdoa, biarlah Bapak Ibu, ya, kita menjadi gereja, komunitas yang penuh anugerah terhadap para peragu. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan hakimi mereka, dampingi mereka, tuntun mereka. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang aman ketika mereka cerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus gumuli dengan iman mereka. Amin saudara. Ya. Dan dalam Yudas dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang ragu-ragu. Karena ada masa-masa jangan-jangan kita pun bisa ragu. Tetapi biar kita menjadi gereja yang penuh anugerah untuk mereka. Hiburlah mereka yang tawar hati, kata 1 Tesalonika. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Mungkin bisa saja kita tawar hati. Ada orang tawar hati. Biarlah kita membela mereka. Amin saudara. Biarlah mereka hiburkan. Kita hiburkan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Penderitaan kita itu sebenarnya bukanlah penderitaan yang sia-sia. Ya. Kenapa penderitaan kita tidak sia-sia? Karena Yesus mengalami keraguan kita itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus pernah mengalaminya juga. Dia begitu ragu, dia bergumul di Taman Getsemani. Dia begitu takut. Sehingga ketika Anda ragu, bergumul dan takut, ada Kristus yang sudah ada pada waktu itu. Dan kematiannya tidak jadi sia-sia. Harusnya hidup kita sia-sia. Tapi kematian Yesus sepertinya sia-sia. Dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia yang harusnya sangat berarti, sepertinya menjadi sia-sia mati. Supaya kita yang sia-sia ini, kita beroleh arti hidup di dalam Kristus Yesus. Setiap saya merenungkan apa yang Yesus lakukan, itu memberi kekuatan dalam hidup saya. Saat kami mengalami masa sulit dengan istri, saya merenungkan kenapa Yesus tidak dari surga aja ya. Seperti motivator itu yang bilang, kamu kuat, kamu bisa. Kenapa dia datang ke dunia menjalani semua kesulitan yang ada di dunia ini. Sebutkan kesulitan Anda. Sebutkan apa saja penderitaanmu. Kau dihakimi, kau mengalami enggak adil Pak. Yesus mengalami perlakuan yang paling tidak adil. Padahal dia sang adil. Supaya kita yang mengalami ketidakadilan, kita mengalami keadilan dalam Kristus. Sebutkan. Kau dihina, kurang apa Yesus dihina? Dia mulia loh, tapi dia dihina, direndahkan supaya kita yang hina ini beroleh kemuliaan dalam dia. Sebutkan penderitaanmu. Ibrani mengatakan ia menderita supaya ia bisa mendampingi kita dalam penderitaan kita. Ia mengalami semua itu, bahkan dia bergumul di Taman Getsemani supaya dia mendampingi kita dalam pergumulan bahkan keraguan iman kita. Dan kita bisa berjumpa dengan Sang Kekal dalam setiap musim hidup kita. Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam pergumulan iman kita bersama. Amin. Hanya Kau tempat jawaban,
hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Apa yang membuat kita kuat? Bukan diri kita, tapi Tuhan yang kuat. Apa yang membuat kita tidak goyah? Kita sering goyah, tapi kita menaruh iman kita pada Tuhan yang tak tergoyahkan. Karena itu yang paling harus kita renungkan, bukanlah iman yang besar sebenarnya, tapi iman yang benar. Apakah iman itu tempatnya benar pada Kristus? Sehingga bahkan iman itu mungkin dalam keadaan ragu, takut, tapi karena tempatnya Kristus, kita akan lihat iman kita akan semakin bertumbuh dalam Dia. Kalau Anda bergumul dengan keraguan, gak usah takut. Kau akan lihat bagaimana Tuhan akan mendampingi, dan kau akan makin mengenal Dia. Amin saudara. Kalau kau mempertanyakan banyak hal, gak usah takut. Firman Tuhan jadi jawaban. Pelajari terus Alkitab, baca Alkitab setiap hari. Amin. Supaya kita bisa memahami Tuhan dengan utuh, bukan hanya sempit. Amin Bapak Ibu ya. Ayo belajar bersama-sama, bertumbuh sama-sama dengan firman Tuhan. Setiap hari, izinkan Sang Gembala Agung bicara kepada hatimu. Bawa dia kepada hatimu untuk menuntun. Bawa dia kepada pikiranmu untuk menuntun hidupmu. Sehingga semua musim kehidupan, apapun itu, Dialah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dia mendampingi, Dia menopang, Dia menguatkan. Tundukkan kepala saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwa Alkitab menunjukkan kepada kami seperti Yohanes yang ragu, Thomas yang ragu, Abraham Tuhan yang imannya goyah, Elia Tuhan yang bahkan putus asa. Tetapi kami disinilah melihat keajaiban-Mu, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami dikasihi oleh Tuhan, bukan karena apa yang ada pada kami, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Oleh karena itu kalau Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami, kami percaya Engkau yang akan meneruskan dan menyelesaikannya. Dan biarlah semua kami terus melihat kepada Kristus. Firman-Mu setiap hari kami taruh dalam hidup kami. Karena Engkau rindu berbicara kepada kami setiap hari. Apa yang hamba-Mu sampaikan ini biar Roh Kudus menolong, mengerjakannya di dalam seluruh hidup kami. Sehingga kami terus akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu gembala di sini, Pak Ishak Gunawan, dan semua para pelayan, semua jemaat-Mu menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa, jemaat yang jadi berkat menjangkau jiwa, untuk kota, untuk bangsa, bangsa-bangsa. Kami serahkan tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keindahan Yesus, kenikmatan Kristus, kelezatan Kristus terus terasa nikmat, lezat, indah, semakin indah di tempat ini. Sehingga kami tahu tidak ada yang lebih indah daripada Engkau sendiri. Berkati perjalanan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu kepada hamba-Mu menyampaikan Injil-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada
siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.